Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawattirah wa minannihil ghamirah wa ayadihil mutakassirah wassalatu wassalam ala sayyidina ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil anjumiz zahirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus DKM, sekretaris, bendahara dan para sesepuh yang hadir bersama kita, mata'anallahu bituli hayatihim wa kasarallahu amsalahum wa nafa'na bi ulumihim, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat rejeki, sehat kantong, utang kebayar, amin ya rabbal. Bil khusus murabbi arwahina Haji Irfan beserta seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Mari saja kita lanjutkan pengajian kita ini, mudah-mudahan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum.
Ya ibadi innakum tuhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiruz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat hadis dari Tuhan Allah Rabbul Alamin. Berarti hadis ini hadis qudsi, karena yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersabda baginda Nabi, firman Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman di dalam diriku, dan aku jadikan kezaliman di antara kalian itu adalah haram. Jangan kalian saling menzolimi satu sama lain. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya. Jadi Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya disampaikan kepada seluruh umat. Oleh sebab itu hadis ini berbunyi ya ibadi, artinya wahai hamba-hambaku. Kalau disebut ibadallah artinya hamba-hamba Allah. Kalau disebut Abdullah berarti satu orang hamba Allah. Kalau ibadallah itu jamak, artinya buat banyak. Wahai sekalian manusia hamba-hamba Allah. Oleh sebab itu kalau khotib Jumat di akhir penutup khutbahnya mereka menyampaikan ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Itu wajib disampaikan setiap Jumat, wasiat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dimanapun khotib Jumat sebelum penutup dari khutbah menyampaikan ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wahai hamba-hamba Allah sekalian, sesungguhnya Allah telah perintahkan kepada kalian untuk berlaku adil dan berlaku baik kepada manusia. Jadi keadilan itu harus disampaikan supaya mereka jangan saling menzolimi satu sama lain. Berarti keadilan ini adalah merupakan dasar pokok ajaran Islam.
termasuk Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi diperintahkan di dalam dasar negara yaitu Pancasila yang menyampaikan pesan-pesan dari pertama ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Allah Rabbul Alamin. Dasarnya adalah ayat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai kekasihku bahwa Allah itu ahad, esa, ketuhanan yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat kita berlindung, mohon perlindungan kepada Allah. Kalau yang lindungin kita satpam belum tentu selamat, betul? Satpam juga manusia, sama kita. Dia juga ngantuk, perlu tidur, betul? Kalau tiap malam begadang terus, lama-lama lemes. Biar dikasih kopi 3 gelas tetap aja dia ngorok. Namanya juga manusia. Jadi dia belum tentu bisa menjaga kita selama-lamanya. Kalau Allah Rabbul Alamin, pasti Allah Tuhan yang tidak pernah ngantuk, nggak pernah tidur, yaitu Allah Rabbul Alamin yang selalu melindungi kita. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak berputra dan tidak diputrakan, tidak dilahirkan. Allah Rabbul Alamin. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya istri, tidak beranak, tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi keesaan yang maha tunggal yaitu Allah yang Maha Esa, Rabbul Alamin. Mau nggak punya Tuhan beranak? Kita mau punya Tuhan beranak nggak? Repot nggak kalau Tuhan beranak? Repot. Sama berarti sama kita. Kita beranak, Tuhan beranak. Berarti dia bukan Tuhan, sama. Yang namanya Tuhan itu harus maha kuasa, tidak butuh dengan anak, tidak perlu dengan istri, tidak perlu pertolongan. Itu adalah Allah yang Maha Esa, Allah Jalla Jalaluh, pencipta alam semesta sendiri. Allah bikin langit sendiri, bikin bumi sendiri, bikin matahari sendiri, bikin bulan sendiri. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya seluruh urusan kalau Allah berkehendak cuma mengatakan kun fayakun. Jadi, hidup, mati,
mati. Itu kalimat kun fayakun adalah milik Allah Rabbul Alamin. Kita alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Kalau udah waktunya mati, mati nggak? Mati. Kapan matinya? Wallahu a'lam bishawab. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Yang maha berkehendak adalah Allah Rabbul Alamin. Berarti hari ini kita masih dikasih kesempatan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sehat wal afiat, masih bisa ke masjid, masih sholat berjamaah, masih hadir taklim, masih bisa zikrullah, masih berdoa bersama. Semuanya ini adalah karunia dari Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu jadi manusia yang adil dan beradab, artinya berakhlak. Beradab, berakhlak dengan akhlak yang baik yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertindak adil, adil kepada anak, adil kepada istri, adil kepada masyarakat, adil kepada ayah dan bunda, adil kepada anak cucu. Semuanya itu adalah perintah Allah Rabbul Alamin. Jadi keadilan itu merupakan perintah Allah, wasiatullah lil insan, wasiat Allah untuk bangsa manusia. Kalau kita adil, maka kita akan disayangi. Betul. Kita punya anak. Anak ada 5. Dibagi-bagi. Masing-masing dikasih duit. Tapi tidak adil. Ada yang dapat 200.000, ada yang 150.000, ada yang 100.000, ada yang 50.000. Kira-kira yang dikit protes nggak? Protes. Bapak nggak adil nih. Dia lebih banyak, saya lebih dikit. Dia dibeliin motor, saya dikasih sepeda. Kakak saya dibeliin mobil, saya cuma motor doang. Protes nggak? Protes. Bapak sama anak aja kalau nggak adil diprotes, betul? Jadi keadilan itu memang mesti diterapkan. Guru sama murid mesti adil. Kalau enggak nanti protes. Demo itu gara-gara nggak adil, betul? Kurang puas akhirnya didemo karena tidak adil. Oleh sebab itu keadilan ini harus diterapkan di dalam suatu negara manapun, termasuk Republik Indonesia. Jadi dari sejak presiden, pejabat negara, menteri-menteri, DPR, MPR mesti
adil. Kalau enggak diprotes enggak? Protes. Demo enggak? Demo. Gara-gara enggak ada keadilan. Oleh sebab itu dasar keadilan adalah sumber daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya dengan kompak, gotong royong, maka masjid ini menjadi makmur. Alhamdulillah. Gak bisa sendiri-sendiri. Haji Irfan sendiri di sini, azan sendiri, qomat sendiri, jadi imam sendiri, berdoa sendiri, pulang sendiri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah merupakan tidak mungkin itu terjadi, dan itu artinya lemah. Artinya lemah. Bikin masjid aja nih nggak sendiri. Ada orang bikin masjid sendiri? Nggak bisa. Tukangnya paling enggak kalau mau cepet tukangnya 20, betul. Minimal 4 orang. Minimal 4 orang. Semuanya kerjasama. Yang ngaduk semen, yang bikin kusen, yang ngecor, semuanya ini kerja sama jadi masjid. Alhamdulillah. Kalau kita sendiri bisa bikin masjid, sampai hari kiamat juga nggak jadi-jadi. Baru jadi tiang, akhirnya karena bikin sendiri runtuh, ketiban tukangnya mati sendiri. Betul. Tapi dengan bersama-sama jadi kokoh, kuat semuanya. Dengan bersatu padu kita merdeka. Alhamdulillah. Di bulan Agustus ini kita merdeka gara-gara sendiri-sendiri apa bersatu? Bersatu. Waktu sendiri-sendiri kalah kita ngelawan Belanda sama Jepang, benar. Tapi setelah kita bersatu, penjajah terusir dari bumi Nusantara, sehingga lahirlah Republik Indonesia tahun 1945. Alhamdulillah. Diproklamirkan 17 Agustus, hari Jumat, diproklamirkan oleh Bung Karno setelah teks kemerdekaan itu dibawa ke Majelis Taklim Kuitang. Waktu itu zaman Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kemudian beliau berkata kepada Presiden Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan hari Jumat tanggal 17 Agustus. Alhamdulillah, merdeka. Kemudian dibuatkan lagu 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Alhamdulillah, merdeka. Yang mengumumkan
Presiden Soekarno di bawah bimbingan para alim ulama kita. Lagu 17 Agustus yang bikin juga Habib, namanya Habib Hussein bin Salim Al-Mutahhar. Biasanya kita lihat disingkat namanya pengarang H. Mutahhar. Jadi lagu 17 Agustus, merdeka dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu musyawarah rakyat. Semuanya musyawarah untuk menentukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Ada Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Berarti itu wakilnya rakyat. Tinggian mana rakyat sama DPR? Tinggian rakyat. Rakyat berarti diwakilin sama DPR. Jadi wakil rakyat mesti setia kepada rakyat. Jangan jadi koruptor. Jangan bikin susah rakyat. Bikin kesenangan, keadilan bagi rakyat. Musyawarah untuk kesejahteraan negara dan umat, sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil sosial, semuanya berbahagia, semuanya menikmati hasil kemerdekaan. Jangan ada lagi orang yang melarat, fakir miskin, yang susah sekolah, susah berobat. Itu sudah tidak boleh ada, karena kita bangsa yang merdeka. Alhamdulillah. Itu mesti diciptakan seperti itu. Karena alhamdulillah negeri kita miskin apa kaya? Miskin apa kaya? Alhamdulillah. Berarti kekayaannya belum merata. Betul? Kalau udah merata nggak ada lagi orang miskin. Mesti dibagi-bagi secara merata. Kalau sudah merata berarti sejahtera. Kalau sejahtera berarti menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri aman sejahtera, gemah ripah loh jinawi, penuh dengan keberkahan, wa rabbun ghafur, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena asas keadilan. Jadi Allah mengharamkan kezaliman terhadap zatnya Allah. Oleh sebab itu Allah melarang manusia saling menzalimi satu sama lain. Harus berkasih sayang satu sama lain. Kemudian Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semuanya kalian itu dalam keadaan sesat, kecuali aku yang kasih hidayah. Oleh sebab itu mintalah hidayah kepadaku. Minta hidayah kepada Allah. Kalau nggak dapat hidayah, kita nggak bakal ada di masjid sini. Benar? Walaupun rumahnya dekat dengan masjid, kalau nggak ada hidayah, males nggak? Males.
Tapi orang yang dapat hidayah walaupun jauh, dia akan datang karena dituntun, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti semua yang hadir ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun illa man an'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan lapar kecuali aku yang memberi makan. Siapa yang kasih makan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dikasih rezeki, dikasih beras, dikasih daging, dikasih telur, dikasih susu, dikasih macam-macam buah-buahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan dan minum dari Allah Rabbul Alamin, sehingga kita bisa sehat wal afiat. Alhamdulillah. Kalau nggak makan-makan bisa ibadah nggak? Lemes nggak? Lemes, nggak bisa ke masjid. Orang lemes letoy, dengkul kopong, nggak ada gizinya. Tapi setelah kita makan dari rezekinya Allah, maka kita menjadi sehat wal afiat. Makanya niat makan minum itu supaya buat ibadah. Makan dan minum. Karena dikasih makan, dikasih minum, ya mesti sujud kepada yang memberi makan dan memberi minum. Dikasih sehat wal afiat, mesti berbakti kepada yang memberikan kesehatan dan afiat. Berapa banyak orang yang sakit sekarang, betul nggak? Kita sehat wal afiat. Makan enak nggak? Enak. Karena apa? Sehat. Kalau sakit, pahit. Mau dikasih rendang Padang, pahit. Sop buntut, pahit. Soto Betawi, pahit. Ayam goreng, pahit. Bebek goreng, pahit. Ayam penyet, pahit. Karena nggak sehat. Betul. Lidahnya udah nggak enak. Semuanya pahit. Dikasih buah, pahit. Pisang, apel, melon, anggur, duren, montong, iya kan? Kasih rambutan, tetep pak, karena sakit. Udah nggak ada yang enak. Mau dikasih apa aja nggak enak. Semuanya pahit. Coba orang sehat, lapar. Makan nasi sama telur ceplok, kasih sambal dikit, enak nggak? Karena apa? Sehat. Sayur asem, ikan asin, sambal belacan, tengari bolong, masih gebul-ngebul, enak nggak? Murah nggak? Murah. Biar yang mahal-mahal. Karena badan kita sakit, semuanya dimuntahin. Tidak ada yang bisa masuk. Karena kondisi badan kita tidak sehat. Sekarang Allah kasih sehat wal afiat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Hamba dikasih kesehatan. Sampai hari ini makan masih enak. Ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Jadi kata orang Jawa, ojo ngeresulo. Kalau dikasih makanan mesti terima kasih, bersyukur.
Walaupun cuma nasi sama telur ceplok juga mesti bersyukur. Ada orang-orang yang susah makan di Afrika tuh, sampai busung lapar, perut gendut meletus, bukan karena kenyang, karena busung lapar. Nggak makan-makan akhirnya meletus perutnya. Nauzubillah min zalik. Kita alhamdulillah masih makan nggak? Sepiring 2 piring dapat nggak? Masih bisa nambah nggak? Bisa nambah 3 kali bisa masih. Itu semuanya rezeki dari siapa? Allah Rabbul. Karena kita masih disayang oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan negeri kita terus makmur, barang-barang murah, bisa kebeli, duit banyak. Enak nggak? Enak. Cocok berarti, iya kan? Cok, gali cok, galaga cok, cocok. Berarti cocok. Alhamdulillah. Semua itu karena kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian Allah bilang, wahai hamba-hambaku, kullukum arin illa man kasautuhu. Wahai hambaku, kalian semuanya tidak punya pakaian, dalam keadaan telanjang, kecuali aku yang kasih pakaian dari Allah Rabbul Alamin. Dikasih rezeki, bisa beli baju, bisa beli sarung, bisa pakai celana. Semuanya pakai pakaian ini karena Allah kasih pakaian. Alhamdulillah. Kalau enggak berabe, telanjang bulat bener. Dikasih sama Allah pakaian sehingga kita bisa milih pakaian yang kita suka. Semuanya itu atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku kasih pakaian engkau, kata Allah. Wa innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian wahai hamba-hambaku banyak salah, banyak dosa malam dan siang. Betul? Banyak dosa nggak kita? Banyak salah nggak? Banyak salah, banyak dosa. Makanya ada istighfar. Kemudian Allah bilang, wa ana aghfiruz dzunuba jami'an. Aku ampuni dosa-dosa kalian semuanya. Diampuni oleh Allah Subhanahu. Sujud tadi maghrib, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diampunin, angkat kepala, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan, dosa selesai. Jadi semuanya itu adalah karena rahmat kasih sayang Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mohonlah ampun kepadaku, maka aku pasti ampuni kalian. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabli rizqan
wasi'an wa tub alaina taubatan nasuhan wa tub alaina taubatan nasuhan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Ya Allah, aku mohon maaf, aku mohon ampun, wahai Rabbal Baroya, artinya Tuhan manusia. Al-Baroya itu sama dengan Al-Insan, sama dengan Al-Bashar, artinya manusia. Aku mohon ampun, wahai Tuhan, Tuhannya manusia, Rabbal Baroya. Wa astaghfirullah minal khotoya. Aku mohon ampun, mohon maaf ya Allah dari kesalahan-kesalahan. Al khotoya artinya kesalahan-kesalahan. Kalau satu kesalahan disebut al khoto, jamaknya al khotoya, artinya banyak kesalahan. Banyak apa dikit kesalahan kita? Banyak. Makanya minta ampunnya juga banyak. Kira-kira diampunin enggak? Diampunin. Allah bukan Tuhan yang pelit. Jangan berpikir Allah itu Tuhan yang jahat atau Tuhan yang pelit. Tidak. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Setiap doa diajarkan oleh Nabi SAW, kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Padahal nama-nama Allah Asmaul Husna banyak. Ada Al-Malikul Jabbar, Al-Qahar, Al-Wahhab. Nama-nama yang gagah perkasa itu tidak dipakai oleh Allah untuk pembukaan doa. Dipakainya dengan Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillah, dikasih disayang. Dikasih disayang. Dikasih nggak kita? Kasih. Disayang nggak? Disayang. Kalau nggak disayang kita nggak ada di masjid. Dikasih ada orang dikasih nggak disayang. Banyak nggak? Banyak. Bos-bos tuh yang kaya raya, non muslim, Cina-Cina, konglomerat, dikasih nggak? Dikasih. Disayang nggak? Enggak. Kenapa nggak disayang? Karena dia matinya kalau dalam keadaan kafir, masuk neraka jahanam. Wa bi'sal masir. Kita dikasih disayang. Dikasih makan, kasih minum, kasih rezeki. Mati husnul khotimah, masuk surga. Disayang nggak? Disayang. Karena dapat hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Makanya disebut Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, maha penerima tobat. Jadi jangan bosan bertobat, jangan bosan minta sama Allah Rabbul Alamin. Tuhan
yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha kaya. Allah Rabbul, siapa yang maha kaya? Manusia kaya apa miskin? Miskin. Kalau dikasih harta juga itu titipan, benar nggak? Masih kita hidup, mobil bisa kita pakai, motor bisa kita pakai, semuanya bisa dinikmati. Kalau udah mati, ada orang kalau saya mati nanti kubur sama motor ya, ada nggak? Cina digali juga sama orang, dicolong, betul. Nanti kalau saya mati, emas saya tuh yang 10 gram, 10 kilo, kubur bareng. Digali kuburan kita besok sama orang, dirampok, bener nggak? Lagi orang mati udah nggak bisa pakai pakaian, bener. Emasnya nggak bisa dipakai. Yang berebut orang yang hidup, bener. Mobil kita dinikmatin sama anak, sama istri. Mending dia mau nemenin kita di kuburan, betul nggak? Kalau kita mati kali, kata istri saya sayang sama abang. Kalau abang mati kubur bareng, ada nggak? Nggak ada. Kita nih sayang sama istri nih. Saya juga papa sayang sama mama. Kalau mama mati nanti saya temenin. Ada? Nggak ada. Anak-anak kita mau nggak? Bapak kuburan bareng pak. Harta kita. Bener nggak? Dijual semuanya. Kebun kita, rumah kita, duit kita habis. Dipesiangin sama dia. Semuanya jual harta benda. Warisan kita habis nggak? Habis. Bini masih muda, kawin lagi nggak? Kawin, dikasih laki yang baru tuh, duit kita nih. Semuanya rumah kita dikasih laki yang baru. Karena harta itu banyak, bukan kita bawa. Yang kita bawa harta yang ada di masjid nih. Semen yang ada di sini, pasir, batu, menara, lampu, semua yang ada di sini itu nemenin kita ke alam kubur sampai negeri akhirat. Karena harta itu adalah harta yang bermanfaat, yang berkah, yang kita tinggalkan untuk orang ibadah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada pembangunan madrasah, masjid, musola, anak yatim, buru-buru taruh duit, walaupun cuma semen 2 sak, supaya kita punya invest untuk negeri akhirat. Jangan kasih Haji Irfan doang, dia sendiri ntar masuk surga. Iya nggak? Ji, nitip Ji, ini ada semen 2 sak, iya sini. Ini ada pasir 5 kubik, titip. Jadi kita punya andil juga. Kalau enggak kesian ntar Haji Irfan aja yang di sorga. Kita bengong liatin dia kaya di sono. La haula wala quwata. Jadi apapun yang dilakukan di dalam perintah Allah untuk sodakoh, laksanakan mumpung punya duit. Walaupun cuma 50.000, 100.000, tapi kita punya duit. Kalau nggak punya duit mau sedekah sedih nggak? Sedih. Mau bantu orang nggak bisa, duit nggak punya. Tapi kalau duit punya enak, bagian orang tuh enak, nikmat, senang hati, bahagia, bisa membantu orang. Nah, mudah-mudahan niat kalau punya rezeki yang banyak, jadi orang kaya, jadi orang yang dermawan, suka sedekah. Biar semuanya jamaah kita ini dikasih harta yang cukup oleh Allah Subhanahu, biar pada nggak punya utang. Kalau nggak punya utang enak nggak? Enak, tidur jonjon, enak, nyenyak, happy, bahagia. Coba orang punya utang, puyeng nggak? Puyeng. Waduh, besok gue digedor lagi.
rumah nih berabe nih. Kayak maling kita di Uber, betul. Tapi kalau utang habis, impas, udah. Kalau utang itu bukan sampai di dunia, di kuburan di Uber. Sama malaikat suruh bayar juga. La haula wala quwata. Makanya kalau waktu mau dikuburin, biasanya tuh keluarga bicara. Seandainya almarhum masih mempunyai hutang piutang, berapa saja hubungi keluarga atau ahli waris supaya hutangnya diselesaikan. Artinya apa? Supaya di kuburan jangan ditanya lagi dia. Kita yang hidup yang bayarin utang keluarga, anak bayarin utang bapak, bapak bayarin utang anak kalau anak mati duluan. Jangan sampai ada hutang piutang di dalam kubur, ribet. Berabe. Jadi selesaikan. Sebaiknya emang tidak punya utang, jangan dibawa ke dalam kubur sehingga kita di kuburan dapat nikmat kubur. Bahagia di alam kubur kita sudah menjadi raudhah min riyadil jannah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dapat husnul khotimah. Amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat mengisi hari-hari kemerdekaan dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nanti saya juga pengen bikin acara tanggal 18 Agustus memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kita isi dengan ratib, tazkir, tahlil, zikir, maulid Nabi SAW tanggal 18 Agustus. Jadi malam 19, malam Sabtu di Jati Bening. Tempat majelis kami yaitu di Masjid Al-Qudus Syarif beserta seluruh masyarakat memperingati hari kemerdekaan HUT Republik Indonesia. Insya Allah bersama Pak Wali Kota, insya Allah bersama seluruh aparat organisasi Islam, semuanya sama-sama kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dan bisa memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Alhamdulillah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak fa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, ij'alna jami'an min khiyari ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa salli wa sallim bijalalika ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Demikian saja pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat.